Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awali muntahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min murdi wa min ajami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa ilal huda wal biladah alal khairi wan nasihah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk sholat subuh berjamaah. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan berbagai nikmat yang kadang-kadang tidak kita sadari. Kita diberinya mata untuk melihat indahnya alam, tapi kadang-kadang kita menggunakannya untuk maksiat, bukan untuk membaca Al-Quran. Kita juga diberinya nikmat telinga untuk mendengar bunyi-bunyian yang enak didengar, bacaan sholawat dan kalimat thayyibah. Tapi kadang-kadang kita menggunakannya untuk maksiat, mendengarkan gosip dan lain-lain. Kita diberi Allah udara untuk bernafas, berupa oksigen dengan gratis, tetapi sering digunakan untuk maksiat. Baiklah para jamaah sekalian, pagi ini kita akan mendalami, melanjutkan kata-kata hikmah, kata-kata bijak dalam kitab Al-Hikam
Kali ini saya akan menyampaikan uraian tentang pemilihan pemimpin menurut Islam. Kiat cara memilih pemimpin menurut Islam. Bagaimana caranya memilih seorang pemimpin secara Islami? Nah, mari kita bahas, mari kita tanyakan hal tersebut ke Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jamaah sekalian, pada tahun 1978, seorang penulis buku tersohor asal Amerika Serikat, Michael Hart, seorang Nasrani, seorang kafir, guru besar astronomi dan fisika di Universitas Maryland, Amerika Serikat, menggemparkan dunia saat merilis buku terbarunya yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Dia menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai peringkat pertama yang mengalahkan ilmuwan, mengalahkan pemimpin dunia, atau mengalahkan tokoh penyebar agama yang lain. Alasan Michael Hart adalah karena karakter kepemimpinan politik Nabi Muhammad yang menjadi model bagi seluruh pemimpin di dunia. Karakter pemimpin yang dicontohkan oleh Rasulullah ini terbukti dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat bernegara. Kaum sekuler mengatakan bahwa memilih pemimpin, misalnya kepala desa, bupati, gubernur, hanya merupakan urusan dunia dan tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Hal itu dibantah keras oleh guru besar agama Islam IPB Bogor, Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin. Beliau berpendapat bahwa memilih seorang pemimpin adalah bagian dari urusan dunia sekaligus akhirat. Islam tidak mengenal sekularisasi yang memisahkan antara dunia dan akhirat, termasuk dalam memilih pemimpin. Seorang pemimpin harus amanah, kata Didi, yang akan berusaha sekuat tenaga untuk menyejahterakan rakyatnya, walaupun sumber daya alamnya terbatas. Apalagi sumber daya alam Indonesia melimpah kaya raya, di lautnya, di daratnya. Sebaliknya, pemimpin yang khianat sibuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya, anak-anak dan menantunya menjadi pejabat publik dan membiarkan rakyatnya tidak berdaya. Rasulullah SAW mengingatkan sifat amanah akan menarik keberkahan, sedangkan sifat khianat akan mendorong kekafiran. Akan mendorong kefakiran. Karena kepemimpinan Rasulullah sudah diakui dunia, maka siapapun bisa menjadi pemimpin yang baik jika menerapkan kriteria pemimpin Islam. Memang tak mudah mengikuti sifat-sifat Nabi Muhammad tersebut, namun kita pasti bisa menerapkannya secara perlahan. Dalam kajian politik Islam,
siasatul Islamiyah, memilih atau mengangkat pemimpin adalah suatu kewajiban sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah. Jika ada 3 orang berpergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Dari hadis itu dapat dipahami jika dalam jumlah kecil saja harus memilih pemimpin, apalagi yang berada dalam suatu komunitas besar. Misalnya kabupaten, kota, provinsi, atau suatu negara. Misalnya Indonesia yang penduduknya hampir 280 juta. Maka wajib memilih atau mengangkat pemimpin untuk urusan ini sesuai dengan syariah. Dalil naqli pemimpin yang ideal termasuk dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum min syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu ayat Al-Quran, dan kembalikan kepada Rasul, yaitu sunnah-sunnah Nabi. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya menurut surat An-Nisa. Jadi menaati ulil amri hukumnya adalah wajib. Ulil amri adalah orang yang mendapatkan mandat untuk memerintah rakyat. Namun ayat ini tidak berlaku bagi ulil amri yang tidak menjalankan hukum Allah. Tidak berlaku bagi ulil amri yang zalim. Tidak berlaku bagi ulil amri yang Islamofobia, membenci Islam. Adapun dalil naqli yang lain adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas pimpinannya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga pemimpin anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Jamaah sekalian, dalam memilih pemimpin hendaknya jangan dikotori dengan praktik-praktik tercela seperti politik uang. Dalam ajaran Islam, politik uang atau riswah hukumnya adalah haram, haramun, dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Nabi menyatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Dalam konteks pemilu Indonesia 2024, siapapun yang membagikan uang atau materi lainnya, sembako atau kaos, dengan tujuan untuk memengaruhi pemilih agar memilih calon baru
tertentu sangat dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Perlu diketahui praktik-praktik uang bisa terjadi dalam semua tahapan, seperti masa kampanye, hari tenang, atau hari pemungutan suara yang sering disebut serangan fajar. Hati-hati, ada serangan fajar. Politik uang sekadar kenikmatan sekejap. Uang yang diterima dari para oknum calon hanya 100.000 misalnya, itu hanya dapat dinikmati dalam 1 atau 2 hari. Akan tetapi mudaratnya akan kita rasakan selama 5 tahun ke depan. Calon yang terpilih melalui politik uang pasti akan berpikir bagaimana agar biaya yang dikeluarkan bisa secepatnya kembali. Tindakan tidak terpuji seperti memakan uang negara rakyat atau korupsi sangat mungkin dilakukan untuk mengembalikan modal yang telah digunakan si penyuap tadi. Seseorang yang menggunakan praktik politik uang sudah pasti bukan pemimpin seperti yang diajarkan Islam. Calon pemimpin Islam itu harus orang yang bertakwa, orang yang amanah, itu tentu akan berkompetisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat diambil kesimpulan, memilih pemimpin yang tidak beriman, tidak bertakwa, tidak jujur, tidak sidik, tidak terpercaya, tidak amanah, tidak aktif dan aspiratif atau tidak tabligh, tidak mempunyai kemampuan atau tidak faham, serta tidak memperjuangkan kepentingan umat, hukumnya adalah haram. Dalam sistem politik Islam, syarat menjadi khalifah, syarat menjadi presiden atau syarat menjadi perdana menteri cukup 2 saja. Pertama, syarat inqadi, yaitu harus Islam, laki-laki, balik, berakal, adil, tidak fasik, merdeka, dan mampu. Syarat kedua, orang yang dapat melaksanakan 4 mutiara anjuran Rasulullah, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Itu kira-kira inti materi yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Ketakwaan pada Allah melahirkan pemimpin yang memiliki rasa takut melanggar perintahnya, sehingga akan menjauhkan diri dari korupsi, berbicara, bertindak kasar pada warga yang tidak bersalah, membiarkan bahkan melokalisasi berdirinya tempat hiburan malam, memperjualbelikan kebutuhan vital masyarakat seperti listrik naik, BBM naik, membiarkan sumber daya alam dieksploitasi oleh asing dan asing, serta berbagai kebijakan yang melanggar syariat lainnya. Jamaah sekalian, seperti biasa, istirahat sebentar. Kita senandungkan sholawat. Ilahi lastul firdausi ala wa la ikhwananil jahim habli taubatan wa firdunubi fa innaka ghafirul dzanbi. Kita sudah tahu ini biasanya dilakukan pada saat sholat Jumat ya. Ini sholawat Abu Nuwas. Tapi mengatakan ke Indonesia menjadi Abu Nawas, Abu Nuwas.
Dalam bukunya Story of Civilization, Will Durant, pakar sejarah non-muslim, secara jujur mengungkap para khalifah ialah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para khalifah itu pun telah menyediakan berbagai peluang bagi siapapun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam kekuasaan wilayah yang belum pernah tercatat seperti pada masa mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan menyebar luas sehingga berbagai ilmu, sastra, falsafah, dan seni mengalami kejayaan luar biasa. Menurut Ibnu Athaillah, kekuasaan itu memang manis. Ia bagi banyak orang adalah sesuatu yang melenakan. Dengan kekuasaan orang menganggap dapat berbuat apa saja. Oleh karena itu tidak heran kalau banyak orang mati-matian mengejar atau mempertahankan kekuasaan. Misalnya sudah menurut aturan 2 periode, minta 3 periode, gagal. Minta diperpanjang 2-3 tahun, gagal. Tetapi perlu diingat bahwa kekuasaan itu sama seperti usia yang fana, ada masanya. Kekuasaan itu akan berakhir. Lagi-lagi banyak orang biasanya tidak siap melepas kekuasaan yang diembannya. Di kalangan pekerja yang tiba-tiba pensiun tidak siap, sudah ada yang disebut power syndrome. Kekuasaan berakhir pada kesedihan karena sewaktu-waktu terpisah dari kekuasaan, mungkin sebab mati atau sebab lain. Tuntutan pandangan akal adalah tidak mengejar kekuasaan yang menyenangkan itu agar suatu saat tidak jatuh pada pemakzulan yang menghasilkan kebimbangan dan kesedihan. Mereka yang tidak siap sebaiknya menghindar dari kekuasaan. Pasalnya terpisah dengan kekuasaan, apalagi dengan cara pemakzulan atau pemecatan, melahirkan sakit yang luar biasa. Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam masterpiece-nya Al-Hikam menyatakan, rubama a'toka fa mana'aka wa rubama mana'aka fa a'toka. Bisa jadi Allah memberimu suatu anugerah kemudian menghalangimu darinya, dan boleh jadi Allah menghalangimu dari suatu anugerah kemudian Ia memberimu anugerah yang lain. Menurut Imam Ibnu Athaillah, anugerah yang sebenarnya dan patut disyukuri adalah anugerah memeluk Islam sebagai nikmat yang sangat hakiki. Segala pemberian yang Allah berikan tidak ada yang dapat menandingi anugerah keislaman seseorang. Orang yang masih memeluk agama Islam berarti masih menikmati anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi Ibnu Athaillah melanjutkan kalam hikmahnya dengan mata fatalaka ba'un al-fahmi wa minal man'i adal man'u ainal atau ketika Allah membukakan pintu pemahaman kepadamu tentang pencegahannya dari suatu anugerah, maka pertolongan Allah itu pun berubah menjadi anugerah yang sebenarnya. Kalau hikmah Ibnu Athaillah di atas terkonfirmasi oleh ayat Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa
syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagi Allah. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jamaah sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa, terakhir mari kita berdoa bersama dengan mengangkat kedua tangan. Selain doa penutup majelis taklim, secara khusus saya mohon doa para bapak, ibu, para bapak haji, ibu hajah, mohon doa restu, doa khusus kepada Allah untuk cucu saya Dadis Kurnia yang suka membantu panitia saat sholat tarawih bulan Ramadan. Insya Allah pagi ini akan mulai masuk pondok pesantren di Serpong, Yayasan As-Siddiqiyah. Alhamdulillah. Inilah alhamdulillah. Ya. Inilah cucu saya yang mudah-mudahan studinya lancar, ya. Bisa betah. Biasanya kalau anak jauh dari orang tua itu biasanya ada rasa seperti. Mudah-mudahan kamu biasa-biasa aja, ya. Jangan ingat bunda terus, ingat ayah. Belajar di sana, ya. Belajar. Ya, belajar dulu. Biasalah anak itu kalau jauh dari orang tua. Anak soleh. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Terima kasih Pak Haji Ansori mendoakan khusus semoga jadi anak soleh. Ala hadiniya fitul solihah. Ayolah Nabi Mustafa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kajian singkat ini ada manfaatnya, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum